Sis and Bro, bertemu lagi bersama saya Ituy di program VL Virtual Learning. Pertanian merupakan salah satu sektor paling penting yang menjadi tulang punggung nutrisi bagi saya, Anda, dan seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Sehingga sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling penting untuk dikembangkan. Nah, hari ini kita akan bercerita ringan tentang bagaimana prospek agribisnis tanaman di Indonesia. Selamat menyaksikan. Saya punya pertanyaan buat kalian semua. Kira-kira apa ya julukan bagi negara Indonesia di bidang pertanian? Yes, that's right. Julukan Indonesia di bidang pertanian adalah Indonesia adalah negara agraris. Kenapa Indonesia disebut dengan negara agraris? Karena Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga Indonesia cocok ditanami berbagai macam tanaman. Prospek tanaman di Indonesia tidak hanya terdapat pada tanaman perkebunan saja yang menghasilkan devisa bagi negara Indonesia, tetapi juga terdapat pada tanaman hortikultura yang terdiri dari sayur, buah-buahan, dan tanaman hias. Dapat kita lihat beberapa tanaman yang diekspor ke luar negeri yang tumbuh subur di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kelapa sawit, coklat atau kakao, ada karet, ada buah-buahan, dan ada tanaman hias. Pengembangan tanaman, sayuran, dan buah-buahan di Indonesia sangat menjanjikan. Kita dapat lihat dari konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia per kapita per tahunnya. Tingkat konsumsi sayuran di Indonesia baru mencapai 37 kg per kapita per tahun, sedangkan tingkat konsumsi buah-buahan di Indonesia baru mencapai 46,06 kg per kapita per tahunnya. Sementara FAO atau Food Agriculture Organization memberikan standar untuk konsumsi sayuran dan buah-buahan per kapita per tahunnya, di mana standar untuk buah ditetapkan oleh FAO sebanyak 65 kg per kapita selama 1 tahun, sedangkan untuk buah FAO menetapkan standar yaitu 64 kg per kapita per tahun, dan ini merupakan peluang yang sangat besar bagi kita petani di Indonesia. Kenapa ini disebut peluang? Karena dari konsumsi masyarakat dengan standar yang ditetapkan oleh FAO itu mempunyai selisih yang sangat besar, dan sementara itu kita warga Indonesia itu mengimpor lebih dari 300.000 ton buah-buahan per tahunnya. Bayangkan, banyaknya buah-buahan yang kita impor dari negara luar, dan sementara kita bisa memproduksinya sendiri di wilayah kita, yaitu Indonesia tercinta. Dan ini merupakan peluang yang sangat besar bagi kita petani hortikultura di Indonesia. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di depan sini terdapat gambar beberapa tanaman yang biasa ditanam di Indonesia. Sekarang, hayo kalian sebutkan fungsi atau jenis tanaman apa yang ada pada gambar di depan ini. Oke, ada tanaman pangan yang terdapat pada ubi jalar, ada jagung. Selanjutnya ada tanaman hias, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Nah, sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada coklat, coklat yang biasa disebut dalam dunia pertanian yaitu dengan kakao. Nah, itu
merupakan tanaman perkebunan. Nah, dari gambar yang ada di depan ini dapat kita lihat bahwa tanaman itu secara spesifik dapat kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Lalu tanaman hias, sayuran, dan buah kemana ya Kak? Nah, tanaman buah, sayuran, dan tanaman hias itu merupakan bagian dari tanaman hortikultura. Mari kita bahas satu persatu. Tanaman pangan merupakan tanaman penghasil makanan pokok atau biasa disebut dengan karbohidrat. Nah, tanaman ini biasanya terdapat pada kelompok-kelompok seperti serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Tanaman serelia ini biasanya terdapat pada padi, jagung, sorghum, dan gandum. Secara sosial dan kebudayaan, tanaman serelia merupakan tulang punggung nutrisi, di mana 66% dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu yang terdiri dari 21% konsumsi padi, 20% konsumsi gandum, 5% konsumsi jagung, dan 10% itu konsumsi lain-lainnya. Nah, berdasarkan aspek ekonomis, tanaman serelia merupakan tanaman dengan jumlah perdagangan yang cukup besar. Selanjutnya yaitu kelompok umbi-umbian. Kelompok umbi-umbian ini terdiri dari ubi jalar, talas, singkong, dan lain-lain. Prospek umbi-umbian sangat besar karena umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat. Selain itu, umbi-umbian juga menjadi bahan industri pangan seperti pembuatan sirup, keripik, tepung, dan lain-lain. Umbi-umbian juga memiliki prospek yang sangat besar di bidang energi, yaitu sebagai bahan bioetanol. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tanaman pangan dalam kelompok kacang-kacangan. Kelompok kacang-kacangan terdiri dari kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan lain-lain. Kacang-kacangan ini berfungsi sebagai sumber protein bagi tubuh kita. Selain itu, tanaman kelompok kacang-kacangan merupakan penyeimbang dari makanan serelia. Nah, selain tanaman pangan, kita punya tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura terdapat 3 kelompok tanaman, yaitu yang telah kita bahas tadi. Di tanaman hortikultura ada tanaman sayur, ada tanaman buah, dan ada tanaman hias. Tanaman hortikultura memiliki 4 fungsi. Di antaranya ada fungsi penyediaan pangan. Fungsi penyediaan pangan ini adalah tanaman hortikultura mengandung vitamin, mineral, serat, dan senyawa-senyawa yang lain yang dapat membantu untuk pemenuhan gizi kita sehari-hari. Yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini meletakkan tanaman hortikultura sebagai penghasilan bagi petani, pedagang, dan pelaku industri. Dan yang ketiga, tanaman hortikultura berfungsi sebagai media kesehatan, di mana tanaman hortikultura membantu kita memberikan kesembuhan atau penanganan penyakit yang tidak menular. Yang terakhir atau yang keempat, tanaman hortikultura memiliki fungsi sosial budaya, di mana tanaman hortikultura memiliki keindahan dan kenyamanan bagi setiap orang yang melihatnya. Dan yang terakhir, kita akan masuk kepada tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman yang memiliki umur panjang ataupun umur pendek, tergantung kepada jenis tanamannya. Ada tanaman perkebunan semusim dan ada tanaman perkebunan tahunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman yang paling banyak menyumbang devisa kepada negara. Kenapa dibilang begitu? Karena tanaman perkebunan diusahakan dalam skala luas dengan investasi yang sangat besar, dan tanaman ini diharapkan akan memberikan keuntungan yang sangat besar pula. Dan karena itu tanaman perkebunan disebut sebagai tanaman yang menghasilkan devisa terbanyak bagi negara Indonesia. Nah,
tentang begitu banyaknya peluang yang dapat kita ambil dari agribisnis tanaman yang ada di sekitar kita. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang paling dasar dari awalnya budidaya tanaman. Kalau seandainya kalian mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like jika video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga di share agar kita bisa berbagi ilmu lebih banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.